Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan Ananda dapat menganalisis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal, artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun yang bukan warga negara Indonesia. Nah, apakah Ananda sudah pernah mendengar tentang nilai-nilai Pancasila? Ya, nilai-nilai Pancasila itu dapat dikategorikan menjadi 3. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Lantas, hak-hak apa sajakah yang terdapat di dalam ketiga nilai tersebut? Nah, yang pertama kita akan lihat hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila ini antara lain, yang pertama kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini adanya menjamin kemerdekaan memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur-unsur pemersatu di antaranya warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental ini bersifat lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama berkaitan dengan pasal 28A sampai 28J. Kemudian, ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Nah, selanjutnya ketentuan dalam undang-undang organik, diantaranya ada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Di antaranya ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Selanjutnya ada ketentuan dalam keputusan Presiden seperti Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang keabsahan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Nah, kemudian ada pula Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2004 sampai 2009. Selanjutnya kita akan lihat hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara sebagai contoh seperti saling menghormati, kebebasan beragama, ini sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian contoh yang lain mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, ini sesuai pula dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu ada cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, ini sesuai pula dengan sila persatuan Indonesia. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian contoh lain, menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah sesuai dengan pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita. Semoga Anda dapat memahami dengan baik. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.